Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Semua menjadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, kepresidenan, kabupaten, kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat: provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swantantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak Habibie kemudian naik, dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi kewenangan penuh kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan tahun 2004 terbentuk daerah otonom baru. Sebanyak 7 provinsi, 115 kota, 25 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi, membuat daerah memiliki keluasan untuk membangun daerahnya sendiri. Dengan melihat potensi besar dari daerah, Kabupaten Jemberan mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun, masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota kepada gubernur bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, pemerintah Megawati dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014 terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018 sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi, 542 kabupaten kota, yaitu pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal, Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gensia. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses dari daerah lainnya. Perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Selain daerah yang sudah berhasil, berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, terdapat 62 daerah yang masih tertinggal.